وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه ثلاثة ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فدعا ثلاثا في خفا فأتاه أن اشتع بما تؤمر به علانا كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى فأتت خديجة أبو طالب في الخمسين فاستبدى الآداب فنونا وأتى تكيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أحضروه به سفيانا ملك الجبال يدا فقال اضبطها فقال لا بل أرتجل قبانا أسرى به المولى وسلى خلفه الرشد وساد برزخا وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات الأولى والعرش والكرسي رأى مولانا والذكر بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وسانا فأقام عشرا داجا ومجاهدا وشعبه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البشر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قدروا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه أجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان كرما وعفوا والسخاء والهوان وأنبتنا حتى محبة وحنانا والماء من بين الأصابع بأنبى الجيش حتى شارب الريانا والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابه يا رب ألحقنا بهم بإحسان يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hatha wal tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulihi والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلم أرفع الصفات والكمالية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالمآثر الحكمية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا وأينه صلى الله عليه وسلم من جماله الأسنى فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه وسالكين على نهجه فنالوا خيرا وافرا. أما بعد فيقول المرتجي وفر المساوي محمد نووي bin Umar al-Jawi. Imam Nawawi bin Umar
Al-Jawi Al-Bantani dari Banten mengatakan, hada syarhun, ini kitab Naswahul Ibad ini adalah syarah atau penjelasan. Wada'tuhu 'ala kitab al-mustami' 'ala al-mawaqif, yang mana ini kitab ini aku letakkan atas kitab atau mensarai kitab yang di situ mengandung beberapa mau'idhah, yakni punyanya Al-Allamah, orang yang sangat alim sekali, Al-Hafidh Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i, yaitu Imam Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad yang mazhabnya adalah Syafi'i, Asy-Syahir yang terkenal Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ahli hadis dan juga ahli fikih. Thumma Misri, yaitu beliau asal dari Mesir, meninggal juga di Mesir. Umur 9 tahun beliau juga sudah hafal Al-Quran. Alhamdulillah ta'ala birahmati amin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasamaituhu, kitab ini kitab yang mensyarahi kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, aku beri nama Naswaihul Ibad, nasihat untuk hamba, menjelaskan Munabbihat al-Istidad Yaumil Mi'ad, menjelaskan kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu peringatan-peringatan untuk persiapan ketika kita nanti kembali sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu al-karim ayyanfa'a bil muslimin, mudah-mudahan kitab ini memberikan manfaat kepada orang-orang muslim, wa ayyaj'alahu dakhiratan ila yaumiddin, amin. Dan mudah-mudahan ini menjadikan simpanan besok, sebagai bekal besok ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fi kulli hinin wa awqat. Segala puji bagi Allah di setiap kesempatan, di setiap saat, di setiap waktu. Wassalatu ala rasulihi asyrafil khalqi, dan mudah-mudahan selawat selalu ditetapkan kepada utusan Allah paling mulia-mulianya makhluk, wal bariyah, dan juga paling mulia-mulianya makhluk yang ada di daratan. Kalau bariyah ini makhluk yang ada di daratan, tapi kalau al-khalq itu semua makhluk. Ini atau khos al am. Hadhihi munabbihatun an istidad yaumil mi'ad. Ini kitab ini menerangkan bagaimana persiapan untuk menghadap kematian atau ketika kita dipanggil oleh Allah. Fa inna minha ma yakunu mathna. Kitab ini nanti ada dua-dua. Ada isinya itu ada ada dua masalah, maksud kami ada dua penjelasan, ada yang 3-3, ada yang 4-4. Yang jumlah kesemuanya dari kitab ini itu ada sekitar 214. Ada 214. Yang hadis itu ada 45, dan yang lainnya itu merupakan athar ataupun perkataan dari para sahabat. Imam Nawawi sebelum memulai kitab ini, beliau memulai dengan dua hadis. Ini pun juga dilakukan oleh para ulama terdahulu ketika mau mengajar, ketika mau mengajarkan kitab, itu diawali dengan hadis ini. Jadi kata Imam Syekh Nawawi ini, beliau ingin bertabaruk, ngalap barokah dengan sebelum memulai kitabnya dengan dua hadis. Yang pertama adalah hadis yang diijazahi oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami, Tsumma Al-Madani Al-Hambali. Itu beliau Syekh Muhammad ini adalah Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman, dari gurunya muttasilan ila Abi Dzar Al-Ghifari, yang sampai kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbih azza wa jalla. Yang mana hadis ini langsung dari baginda Rasulullah, dan baginda Rasulullah langsung dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ini adalah hadis qudsi.
Hadis yang pertama, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Wahai hambaku, aku haramkan aniaya atau kezaliman itu atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan juga kezaliman itu aku haramkan di antara kalian semua. Artinya golongan panjenengan dilarang berbuat zalim. Fala tadzalamu, maka jangan kalian semuanya saling menzalimi, saling menganiaya. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun, kalian semua ini orang yang tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikan petunjuk. Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu, kalian semua ini orang yang lapar, kecuali yang aku beri makan. Fastat'imuni at'imkum, mintalah makan kepadaku, at'imkum, niscaya aku akan beri makan kalian semua. Ya ibadi, kullukum 'arid illa man kasautuhu, wahai hambaku, kalian semua ini orang yang telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, aksukum, niscaya aku akan beri pakaian kalian semua. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hambaku, kalian semua ini, kata Allah, orang yang selalu salah, berbuat kesalahan baik malam ataupun siang. Wa ana aghfiru dzunub jami'an, dan aku ini yang akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka minta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni, wahai hambaku, kalian semua tidak akan bisa memberikan bahaya kepadaku dan juga tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hambaku, kata Allah, jika mulai dari awal diciptakan manusia sampai akhir, baik dari jenis manusia ataupun jin, semuanya berkumpul atas paling takwa-takwanya seseorang, maka artinya semuanya itu orang yang bertakwa, mazada dzalika fi mulki syai'an, sedikit pun tidak akan menambah kerajaanku, kata Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnikum kanu ala afdali qurbi rajulin wahid minkum ma naqasa dzalika mulki syai'an. Jika di antara kalian semua dari awal sampai akhir, dari jenis manusia dan jin, semuanya orang yang jahat, semuanya orang yang kacun, tidak baik semua, itu pun juga akan mengurangi kerajaanku, kata Allah. Wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnikum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yunqisul mu'min idza udkhila al-bahr. Jika kalian semua dari jenis manusia ataupun jin kemudian berada di satu tempat, berkumpul jadi satu, kemudian minta kepadaku, maka semua satu persatu akan aku beri. Dan itu semua gak akan mengurangi kerajaanku, gak akan mengurangi kerajaan. Itu hanya ibarat ketika aku taruh jarum di laut. Ibarat aku menaruh jarum di laut, ketika diambil jarumnya kemudian menetes sedikit air, hanya itu saja. Apa artinya pemberian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada semua makhluk, tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, innama hiya a'malukum usiha lakum tsumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dzalik fala yulmanna ila nafsi. Itu semua itu adalah amal kalian semua. Ketika kalian semua beramal, maka nanti akan aku berikan pahala. Kalau jika amal kalian itu baik, maka falyahmadillah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Tapi kalau amal kalian semua itu tidak baik, maka janganlah kalian itu mencela kepadaku, kata Allah, tapi celalah kepada dirimu sendiri. Jadi ketika kita melakukan satu kebaikan, kita ucapkan alhamdulillah, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita berbuat kejahatan, berbuat maksiat, nah ini adalah murni dari diriku sendiri. Ini sebagai ta'adduban, sebagai adab ketika walaupun semua khairuhu wa syarruhu
Semua yang baik yang jelek itu semua datangnya dari Allah. Tapi sebagai adab ketika kita diberi suatu yang baik, kita ucapkan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau diberikan kejelekan, diberikan kita melakukan suatu perbuatan dosa, ini murni dari kesalahan saya pribadi. Kalau saya ngaji kemarin disuruh salah ataupun dialah, saya kasih contoh begini. Ketika kalian semua ini mendapatkan beli kendaraan yang sangat bagus, masih baru, yang kalian puji siapa? Pabriknya yang membuat begitu bagusnya ini mobil ini. Kemudian ketika panjenengan jalan sedikit kemudian nyentuh atau nabrak sedikit kemudian lecet mobilnya, yang disalahkan siapa? Apa pabriknya? Jadi sedih, ini murni kesalahan saya. Jangan pabriknya yang disalahkan. Sampean yang nabrak itu ya. Jadi salahkan diri sendiri. Kemudian hadis yang kedua ini Imam Nawawi ajazani bihi an alama Sayyid Ahmad al-Mursafi al-Misri ba'da an ajazani bihi Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhad Asy-Syafi'i anna syaikhihi musalsalan bil awwaliyah ila Abdullah bin Amr bin As an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi Imam Nawawi dapat dari guru-gurunya sampai ini ke sahabat Abdullah bin Umar bin As dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah bersabda, ar-rahimun, orang yang belas kasih, orang yang belas kasihan. Kalau kalian panjenengan gak ada sifat mempunyai belas kasih. Yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan belas kasihan kepada kita semua. Irhamu, kata baginda Rasulullah, irhamu man fil ardi. Belas kasihanlah kalian semua kepada apa-apa yang ada di muka bumi ini. Apa-apa yang ada di muka bumi ini. Kalau kalian panjenengan disuruh belas kasih, ini hadis ini disampaikan oleh para ulama sebelum mengajar kitab, sebelum mengajar yang lain. Ini dibuat awal. Artinya apa? Disuruh menanamkan, sebelum mengajar itu menanamkan rasa kasih sayang dulu. Rasa kasih sayang kepada semua makhluk. Kalau ingin hamba Allah itu mulia, tinggi derajatnya, maka harus belas kasihan kepada semua makhluk. Irhamu man fil ardi. Siapa yang ada di muka bumi ini? Ya apa saja. Gak pandang itu, kalau dari sisi agama, gak pandang agama non-Islam, gak pandang itu bebatuan, hewan dan lain-lainnya. Semuanya itu adalah makhluk yang ada di muka bumi. Kita disuruh disuruh belas kasihan karena semua adalah ciptaan Allah. Irhamu man fil ardi, niscaya yarhamuhum man fis sama. Maka apa semua yang ada penduduk yang ada di langit ini semua akan belas kasihan kepada kita semua. Maknanya adalah ini menurut syarah penjelasan dari Imam Nawawi, ar-rahimuna liman fil ardi, orang yang belas kasihan kepada siapa saja yang ada di muka bumi ini. Min adamiyin, dari anak Adam semua, semua keturunan anak Adam. Wa hayawanin, juga hayawan. Kita belas kasihan kepada hayawan. Lam yu'mar bi qatlihi, tapi hayawan yang di situ tidak diperintahkan untuk dibunuh. Artinya hayawan yang bukan hayawan yang boleh dibunuh, ya. Tapi ini hayawan yang tidak boleh dibunuh. Kita belas kasihan semua. Dengan apa? Bil ihsan ilaihim, dengan berbuat baik kepada semuanya. Maka yuhsinuhumur rahman ilaihim, Allah Subhanahu wa ta'ala akan belas kasihan kepada kita semua. Ini kalau kalian dengan sebelum memulai mengaji ini ditanamkan rasa kasih sayang ya kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini, supaya kalau kalian panjenengan angsal belas kasihan dari semua penduduk langit, lebih-lebih dapat rahman, dapat belas kasihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini sekedar pembukaan untuk safari maulid pada malam hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita mulai dari mau'idhah atau beberapa penjelasan baik itu melalui hadis dari baginda Nabi atau melalui
athar atau dawuh dari para sahabat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhiran, wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad ansha'tu min 'indi man awsam wa nuhyikum badran julashjana. Wa alayhim man sabil qawlu minna aw yakunu thanana. Wa Isra'il wa ta'alima bi sifati rabbina wa hadana. وزدنا بالمودة هاهنا ننوي بفضلنا ورجانا بالله ذي الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا وخلاله وحبيبه وصفيه زين الوجود به إله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا فاجب دعوانا أنت لنا يا كفرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا اصل لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا أخطانا واصل بنا في نهج طه المصطفى ثبتنا قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك وعند أحمد في بلدنا الرضا ترعانا وبه في كل حال حبنا وهبال من ود ومن والانا والمسلمين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا ومنصانا والعاملين والسعي في دمنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد هدوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واضمن كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأسا واشف وعافي عاجلا رمضانا واغفر لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا رب وجمعنا وأحبابنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا رب وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا رب وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرقت به الصباء والصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة حبيبكم عبد الحفيظ وسير أسرار الفاتحة. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita tutup dengan talqin dzikir. Talqin dzikir ini talqin dzikir ini saya mendapat dari guru saya, Kiai Fakih Imam. Kiai Fakih Imam dapat dari orang tua langsung, kemudian orang tuanya ini dapat dari dapat dari Syekh Ilmuddin dan terus sampai Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani yang biasanya memberikan sanad di kota Mekah, terus sampai kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dari Hasan Basri sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau tanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dulluni ala aqrabit thariq ila Allah, ashaliha ala ibadihi wa afdaliha inda Allah Ta'ala." Kata Sayyidina Ali kepada baginda Rasulullah, "Berikan petunjuk kepadaku bagaimana cara yang mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Apa jawaban baginda Rasulullah? Ya Ali, alaika bimudawamati dzikrillah ta'ala fil Qur'an. Wahai Sayyidina Ali, kau selalulah ngelanggengno zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fil khalwat, jikalau di tempat-tempat apa yang sepi. Sehingga ketika saya mendapatkan ijazah ini di Pesarian, saya dikasih di Pesarian di dalam keadaan sunyi. Faqala Ali radhiyallahu anhu kata fadilatul dzikr wa kullun nas dzakirun. Kita niki lah keutamaan zikir wahai baginda Nabi. Sedaya manusia kados sampun zikir. Kata Sayyidina Ali, faqala Rasulullah, "Mah ya Ali, jangan berkata begitu wahai Sayyidina Ali," kata baginda Nabi. "La taqumus sa'ah wa ala wajhil ardi man yaqulu Allah Allah." Kiamat ini tidak akan terjadi selama di muka bumi ini ada orang yang mengatakan Allah, Allah. Faqala radhiyallahu anhu, "Kaifa adkhulu ya Rasulullah?" Bagaimana saya berpikir wahai baginda Rasulullah? Kemudian kata
Baginda Rasulullah berkata, "Qum min ainaika wasma' minni thalatha marrat." Jadi oleh baginda Rasulullah disuruh pejamkan mata. Gitu. Jadi nanti zikir itu memejamkan mata, talqin zikir itu pejamkan mata. Saya awali la ilaha illallah ya, jadi ngikutin sampai 3 kali sambil memejamkan mata. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman untuk jadwal besok Safari Maulid besok dimohon kepada semua untuk bisa menghadirinya, yaitu di Musholla Mujahidin. Besok hari Selasa dimohon kehadirannya semua di Musholla Mujahidin RT 5.